Bagaimanapun, aset keluarga Fei jauh lebih banyak daripada keluarga Gu. Tidak ada yang akan percaya bahwa kamu akan menculiknya untuk tebusan. Dengan cara ini, kami mendapatkan uang setelah merobek tiket. Adalah operasi normal para perampok. Tidak bisa mendapatkan uang untuk merobek tiket, juga merupakan operasi normal para perampok. Pada saat itu, Anda akan berurusan dengannya. Hidup ini tidak mungkin bagi siapapun untuk menemukannya. Kasus ini pasti akan menjadi kasus yang belum terpecahkan. Bahkan jika orang khawatir selama beberapa dekade, tetapi masih merupakan kasus yang belum terpecahkan. Zakari tidak bisa menahan tawa hebat. Dengan cara ini, Gemma hilang selamanya, meninggalkan polisi seperti kasus penculikan yang tidak terpecahkan yang belum terpecahkan. Biarkan netizen global berdiskusi selama beberapa dekade, dan bahkan terdaftar sebagai 10 besar kasus yang belum terpecahkan di abad ke-21. Ini menarik untuk dipikirkan. Setelah mengatakan itu, Zakari mengingat sesuatu dan berkata, "Benar Jesse, jika dia tidak mengambil umpan untuk makan malam Amal, apa yang akan terjadi?" Jesse berkata, "Tuan Muda Fei, program ini tentu untuk mengembangkan banyak jenis opsi. Ini hanya salah satunya. Jika Gemma tidak mengambil umpan, maka kita juga harus memiliki program alternatif lain. Hanya program lain yang saya tidak punya ide bagus untuk saat ini. Saya khawatir program lain akan sangat sulit dilaksanakan." Mengenai hal ini, Jesse mengatakan, "Cocok untuk kita memulai peluangnya hanya beberapa. Satu melakukannya di jalan, satu melakukannya di hotel. Jika kita melakukannya di jalan, gerakan terbesar, mengingat dia harus memiliki banyak personel keamanan yang menemaninya. Ketika waktunya pasti akan memicu baku tembak. Setidaknya kita harus dilengkapi dengan sejumlah besar senjata otomatis agar bisa berhasil. Kesulitannya seharusnya jauh lebih besar daripada merampok truk uang. Kalau kita melakukannya di hotel, kita harus melakukannya dengan diam-diam, sebaiknya di bawah hidung petugas keamanan, tanpa sadar menyingkirkan orang." Omong-omong, Jesse memukul bibirnya dan berkata, "Tapi hal semacam ini terlalu menuntut secara teknis, orang umum tampaknya tidak dapat melakukannya." Zakari sedikit mengernyit, membuka mulutnya, dan bertanya, "Apakah kamu ingin mencoba metode ninja Jepang? Mencuri ayam dan anjing hal semacam ini, sepertinya mereka yang terbaik dalam hal itu." Ninja. Ketika Jesse mendengar ini, dia agak tertegun sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Muda Fei, apakah Anda tahu sesuatu tentang ninja?" Zakari mengangguk, "Kurang lebih saya mengerti. Orang-orang ayah saya berada di bawah tangan ninja sebelumnya. Mereka dikatakan cukup baik." Jesse sibuk berkata, "Jika ada ninja yang dapat diandalkan, Anda mungkin juga mengundang beberapa ke New York dulu. Tapi karena mereka bertindak sebagai pelaksana alternatif, sampai alternatif diluncurkan, kami tidak dapat memberitahu mereka secara pasti apa yang akan mereka lakukan." "Ya," Zakari berkata sambil tersenyum, "jangan khawatir tentang ini, aku akan mengaturnya. Biarkan mereka mengirim beberapa ahli top terlebih dahulu." Mengatakan bahwa Zakari menambahkan, "Benar Jesse, menyuruh para ninja menunggu kesempatan untuk menyerang hotel dianggap sebagai rencana B kita. Tapi selain itu, kita harus memikirkan rencana C lain. Untuk jaga-jaga, saya pikir mencegat konvoi Gemma juga merupakan cara. Anda menemukan cara untuk mengumpulkan sekelompok tentara bayaran, sama dengan ninja-ninja itu, untuk jaga-jaga." "Baik," Jesse berkata tanpa berpikir, "Tuan Muda Fei jangan khawatir. Saya akan mengatur ini." Zakari mengangguk puas dan tersenyum, "Oke, itu saja untuk hari ini. Sudah larut, kamu istirahat lebih awal. Saya pikir Gemma akan datang ke Amerika Serikat dalam beberapa hari. Kamu tidak perlu kembali ke Seattle. Hari-hari ini hiduplah di sini dengan damai." Jesse mendengar ini, tentu saja sangat ingin dengan cepat berbicara, "Tidak masalah Tuan Muda Fei. Sebelum membantumu menjaga Gemma, aku tidak akan pergi untuk saat ini." Pada saat ini, Tama sudah kembali ke hotel di Providence. Hanya ketika Alena melihat bahwa dia telah kembali dengan selamat,
jantungnya yang menggantung akhirnya menjadi normal. Dan kemudian dia dengan penuh semangat menanyakan beberapa detail tentang perjalanannya ke Kanada kali ini. Tama tidak ingin dia khawatir, jadi dia membuat keseriusan masalah ini selemah mungkin. Hal terakhir yang keluar dari mulutnya adalah bahwa masalah ini sedikit sepele, hanya saja gadis kecil yang mengiriminya pesan teks bereaksi sedikit terlalu agresif. Alena mendengarkan Tama selesai. Tentu saja percaya semua. Bagaimanapun juga, menurut pendapatnya, Kanada adalah negara maju yang sudah tua dengan keamanan yang baik dan tidak semrawut seperti Amerika Serikat. Fanny biasanya tidak akan menyinggung siapapun, tentu saja tidak dapat memenuhi bahaya nyata. Jadi, masalah ini sudah berakhir di pikirannya. Keesokan harinya, kelas Master Alena di Sekolah Desain Rhode Island dibuka secara resmi. Berita tentang kelas master baru telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan desain, dan Sekolah Desain Rhode Island juga secara resmi mengumumkan daftar peserta kelas master. Sebagai kursus pelatihan paling populer di industri, daftar kelas master selalu menjadi perhatian utama industri. Karena menurut kebiasaan, mereka yang masuk dalam daftar tersebut akan menjadi bintang yang sedang naik daun di bidang desain dalam waktu 1 bulan. Nama Alena juga telah membuat banyak perhatian dan diskusi di bidang desainer Indonesia. Ini terutama karena, selain Alena, semua orang di kelas master ini pada dasarnya sudah mapan di lapangan, dan pencarian kasual di internet dapat mengungkapkan beberapa kasus sukses yang telah mereka selesaikan secara mandiri. Alena adalah satu-satunya yang pada dasarnya tidak dikenal tanpa ketenaran sama sekali. Begitu banyak desainer Indonesia yang bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat Alena terpilih untuk kelas master ini. Ini juga memberikan banyak tekanan psikologis padanya, dan dia bisa merasakan kesenjangan antara dirinya dan yang lain di kelas. Jadi sejak hari pertama, dia bekerja lebih keras dan lebih serius daripada siapapun dalam proses mendengarkan kelas. Itu juga pada hari ketika kelas Master Alena dimulai, Zakari mengambil inisiatif untuk menemukan Presiden Kamar Dagang Indonesia New York, Barney Lucas, agar bersiap sejak dini. Barney berusia 48 tahun dan merupakan generasi ke-6 Indonesia Amerika. Kakek buyutnya datang menyeberangi lautan ke Amerika Serikat pada akhir dinasti Qing, dan merupakan salah satu dari sekian banyak pekerja Indonesia yang berpartisipasi dalam pembangunan American Pacific Railroad saat itu. Sejak generasi itu, keluarga Lucas telah mengakar di AS sedikit demi sedikit dengan kualitas kerja keras mereka. Pada awalnya, nenek moyang keluarga Lucas yang pergi ke Amerika Serikat sebagai pekerja Indonesia, mereka berada di bawah masyarakat Amerika pada waktu itu. Kini, keluarga Lucas memiliki kekayaan keluarga puluhan miliar dolar di Amerika Serikat, yang menjadi bukti perjuangan mereka. Pada saat yang sama, keluarga juga meneruskan karakteristik generasi pengusaha Indonesia pesisir Tenggara. Mereka sangat ingin mempersatukan sesama sebangsa, pengembangan kelompok. Oleh karena itu, beberapa dekade yang lalu, kakek buyut Brian mendirikan Kamar Dagang Indonesia New York, yang secara bertahap menjadi salah satu kamar dagang Indonesia terbesar di Amerika Serikat. Setelah Barney menjabat sebagai Presiden Kamar Dagang Indonesia New York, dia mengabdikan dirinya untuk mengembangkan Kamar Dagang Indonesia New York menjadi Kamar Dagang Nasional Indonesia, dan setelah komunikasi dan mediasinya yang berkelanjutan dengan Kamar Dagang Indonesia di seluruh dunia, sebagian besar Kamar Dagang Indonesia di Amerika Serikat tertarik untuk menggabungkan dan mengganti nama kamar mereka menjadi Kamar Dagang Nasional Indonesia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.